Ketahui ya Tuan Presiden, Ternak Mulyono yang menjadikan Anda presiden. Kata dia, ketahuilah Presiden, Ternak Mulyono yang menjadikan Anda presiden. Ternak? Bukankah pemilih itu manusia, Bang? Gawat, teman-teman. Indonesia harus tabah. Harus bersabar. Mereka bukan manusia. Ini mengerikan sekali. Aku bertahu di malam hari ini. Baru bertahu di malam hari ini. Bahwa mereka itu ternak. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Bisa bertungki kita ini. Bagaimana mungkin di Indonesia ternak bisa memilih? Sudah, hentikan ya. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Hentikan sudah. Iklan yang sopan. Yang sopan. Kalau komen. Dia ternak. Dia mengakui dirinya ternak. Kalian harus sopan komentar. Jangan sakiti dia. Sayangi dia. Cintai dia. Ngerti kalian ini? Ya Allah ya Rabbi. Teman-teman, jangan terpancing. Mulyono dan kroni-kroninya serta geng-gengnya sedang dibidik. Makanya dia akan membuat kerusuhan-kerusuhan, ya, termasuk demonstrasi yang anarkis, ya, juga menyebarkan fitnah-fitnah kebencian, ya, menurunkan seluruh buzzer-buzzernya, ya, untuk membuat negeri ini menjadi porak-poranda. Ya, sudah dimulai. Beberapa ternak-ternaknya sudah mulai dicomot. Nah, tetap tujuannya satu, Mulyono. Karena kalau Mulyono kena, maka semua selesai. Negeri ini akan lebih adem, lebih tentrem, lebih nyaman, ya. Jadi teman-teman, biarkan Pak Prabowo bekerja untuk. Kita lihat bahwa ternak-ternak Mulyono semakin kesini semakin gencar untuk bersuara membela Pak Mulyono, baik mengenai persoalan ijazah dan lain-lain. Saya kira yang paling vokal kita lihat adalah Bang Oni dari Papua, dan bahkan secara tegas Bang Oni ini ingin melengsarkan Pak Prabowo. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar dari netizen. Salah satunya adalah Bang Pici Merah yang berharap Pak Jokowi segera dijerujikan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pici Merah ingin Jokowi dipenjara secepatnya. Kalian setuju nggak? Salam Pancasila. Woi rakyat, aku kok kepengen cepet-cepet ya Jokowi diadili. Ya, syukur-syukur di penjara. Kalau kamu gimana? Sama enggak? Kenapa aku pengen itu? Karena kalau sampai Jokowi diadili, maka presiden-presiden sebelumnya juga presiden-presiden yang akan datang itu akan terefek atau kena imbasnya. Ya, artinya mantan presiden itu ternyata bisa diadili. Ya, kalau selama ini nggak pernah ada mantan presiden itu diadili. Seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kalau sudah mantan tidak bisa tersentuh hukum. Seperti mustahil mengadili presiden dan wakil presiden. Ya, akibatnya apa? Jadi jabatan presiden dan wakil presiden akan dipakai untuk tersangka utama koruptor, tersangka utama korupsi untuk bersembunyi. Ya, contoh, nah, kan tahu kan wakilnya SBY, itu kan kena harusnya soal BLBI dan
skandal Bank Senturi. Itu kan Budiono waktu itu sebagai gubernur BI. Setelah dia diangkat jadi wakil presiden, ya nggak tersentuh gitu ya. Itu maksudku. Jadi supaya mantan-mantan presiden juga deg-degan dong. Ya. Kemudian yang mau maju menjadi presiden juga harus mikir-mikir. Artinya tidak bisa sembarangan. Karena korupsi itu sumber utamanya ya presiden. Kenapa? Karena menteri-menteri itu bekerja atas izin presiden. Ya, bagaimana menteri itu kena, presidennya nggak kena? Ini rakyat yang perlu kalian pikirkan. Kalau aku sih udah mikir. Ya, oke. Aku kok pengen ya Jokowi segera diadili. Kamu gimana? Pengen nggak? Peci merah, IQ tinggi sang Pancasila, selalu benar, merdeka. Kali ini orang-orangnya si Fir'aun harus berpikir keras, karena mereka tidak begitu menyadari bahwa rakyat sudah cerdas. Rakyat sudah bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Rakyat juga sudah mampu menilai. Dari video-video yang beredar di medsos, tampak jelas bahwa provokator-provokator itu bergerak masif, terorganisir, dan mereka itu orang-orang terlatih. Jadi sangat berbeda dengan para pendemo yang seperti biasa, apalagi masyarakat sipil ataupun mahasiswa. Dari gerakan-gerakan mereka sudah terlihat, mereka memang membawa peralatan profesional khusus untuk merusak, membakar, dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya, organ Fir'aun, rakyat sudah cerdas sekarang menilai. Oke? Ini Jokowi, alamat sehat, mereka. Ya, ijazah itu kan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, nggak ada rahasia-rahasianya gitu. Beda dengan rekam medis, misalkan kesehatan, ya mungkin itu ada aib, ada kelemahan yang tidak boleh diumumkan kepada publik, khawatir atau takut nanti terjadi semacam upaya-upaya pembunuhan atau upaya untuk mencelakai calon presiden dan wakil presiden dengan makanan-makanan tertentu, itu masuk akal kalau rekam medis itu disembunyikan. Tapi kalau ijazah, apa yang membuat KPU harus membentengi atau melindungi capres-cawapres dari sisi soal ijazahnya? Nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi ini menjadi PR penting bagi Presiden Prabowo atau pemerintah hari ini untuk melihat, mengevaluasi, dan menilai pimpinan KPU dari keputusan yang tidak masuk akal hari ini. Karena kalau KPU-nya seperti ini, dicurigai lebih pro kepada Jokowi dan Gibran, maka untuk apa dipertahankan? Maka untuk apa kemudian tetap dijadikan KPU gitu? Ini kan bahaya kalau nanti pemilu terus kemudian KPU-nya lebih condong untuk mementingkan atau mendahulukan kepentingan Jokowi dan Gibran. Bahaya gitu. Nanti kan ya pelaksanaannya akan asal-asalan dan perubahan-perubahan aturan kayak gini akan terjadi lagi di masa akan datang gitu kan. Jadi ya sebaiknya dievaluasi atau diganti, karena ya tidak ada untungnya memiliki pimpinan KPU yang berpihak kepada 1-2 orang. Ya meskipun ini baru sebatas kecurigaan, tapi percayalah tidak ada kecurigaan lain kecuali itu. Tidak ada gitu. Mau apa? Mau curiga soal apa? Kalau bukan untuk melindungi Jokowi Gibran, mau alasan yang mana? Jadi aturan ini diotak-atik dan itu berbahaya bagi Presiden Prabowo kalau masih memiliki pimpinan KPU yang seperti ini. Jadi segeralah diganti, segeralah terjadi pembaharuan supaya orang-orang yang selama ini pro dengan Jokowi atau Gibran itu benar-benar bisa dibersihkan dari pemerintahan gitu. Karena pada akhirnya Presiden Prabowo adalah presiden yang berkuasa penuh hari ini dan tidak boleh ada pihak-pihak lain yang mengendalikan lembaga atau institusi tertentu untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Karena ya kalau itu yang terjadi rasanya akan mengecewakan, akan membuat Indonesia ini jadi ya banyak sekali dirugikan gitu. Karena bagaimanapun negara pemerintah itu kan ya Indonesia, bukan untuk kepentingan 1-2 orang keluarga.